Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi nih, kita bahas salah satu perangkat idaman para wanita. Enggak dong, pria yang kerjanya di editing atau jadi gamer, atau malah nggak ada kerjaan. Yap, duit. Halah, mikirnya ngawur. Maksudnya VGA alias graphic card alias GPU. Nah, VGA 1 ini lebih ganteng dari Nvidia GT 1030 2GB DDR5 dan kemampuannya jauh lebih baik. Tapi kok sedikit yang melirik VGA ini. Dan sedihnya, VGA ini termasuk VGA yang langka di marketplace. Jarang loh yang menjual VGA tipe ini. Ayo, VGA tipe apa ini? Yang jawabannya benar, nanti saya kasih sepeda. Tapi nanti kalau dikirim Pak Jokowi. AMD Radeon R7 360 2GB DDR5 128 bit. Ya ketebak deh tipenya. Ya emang, ngapain pakai rahasia segala? Lawang surat lengkap. Itu razia, bos. Iya, saya salah. Saya ngomong mas apa nih? VGA ini keluar pertengahan tahun 2015 yang lalu. Saya lupa ingat dulu pernah beli tahun berapa ya. Di angka 1,5 juta rupiah untuk barunya, kalau saya nggak salah. Nah sekarang harga bekasnya itu rada susah dicari. Ada yang menjual di harga 1,5 juta, ada juga yang 1 juta. Ya suka-suka mereka sih, karena emang bekas itu nggak ada patokan harga kecuali barang baru ya. Secara kemampuan, VGA ini mirip-mirip GTX 750 non-TI. Tapi ingat, R7 360 sudah Direct 12. Jelas dong, lebih ganteng dibanding Chestplane sekalipun. Terlebih lagi, sama kayak GTX 750 non-TI, VGA ini nggak butuh power tambahan. Yang berarti irit dengan fitur yang nggak ketinggalan zaman. Nggak mau? Ya mau dong. Kalau mau beli VGA, ingat juga fitur di dalamnya. Benar nggak sih? Di sini merek yang saya pakai adalah merek HIS, tepatnya HIS iCooler R7 360 OC 2GB DDR5. Coba artiin iCooler. Mau tau nggak artinya apa? I itu saya, cooler itu pendingin. Nah kalau diartiin jadinya saya kedinginan. Bercanda. Merek satu ini cuma menjual produk AMD. Jadi kalau ada yang bilang HIS GTX 750 Ti, silahkan ditertawakan lebar-lebar. Tapi awas, jangan terlalu lebar ketawanya, nanti nggak bisa nutup lagi. Bentuk pendingin kipas VGA ini khasnya HIS banget ya. Biarpun begitu, ukuran kipasnya cukup gede loh dan ketebalannya makan 2 slot di motherboard. Port pada VGA ini juga tergolong lengkap. Ada 2 port DVI, HDMI, dan DisplayPort. Cuma minus nggak ada lagi D-Sub. Power supply minimal buat VGA ini adalah 300 watt dengan TDP 100 watt. Oke, langsung aja kita gebuk nih VGA. Jangan, cuma satu stoknya. Kita tes main game dong di VGA ini. Performanya gimana? Nah, biar maksimal, saya tes VGA ini di PC ya, kelas Kirin medium. Widih, sok banget. Ya masih Kirin sih. Prosesor i3 Gen 10 dengan RAM 16GB, konfigurasi dual channel, SSD M2 NVMe tempat sistem operasi, dan harddisk 2TB untuk data game. Driver VGA udah paling update. Sayang sih VGA 1 ini udah mentok drivernya. Belum ada driver terbaru untuk tipe ini ya. Monitor saya pakai 24 in Samsung resolusi 1080p. Doain dong jadi sultan biar nyicip monitor 4K dengan test bed minimal i7K series biar lebih jos gandos. PES 2021 update. Kelas VGA seperti ini nggak ada salahnya dong buat main game sejuta umat. Hayo, siapa yang nggak suka bola? Saya nggak suka sama sepak bola, cuma suka main gamenya aja. Nah dengan resolusi 1080p, framerate 60 fps, dan facing enable 1, tetap aja pede walaupun GPU sama VRAM dianggap bad sama game ini. Cuma ya nyadar dong, grafik quality kita buat low aja, biar nyaman gitu. Ya kayak kalian, gak usah maksa makan di restoran, sedangkan dompetnya low. Hasilnya, luar biasa, biasa, lancar bos, lancar banget. Gini kan enak buat bantai temen. Apalagi temen mainnya nggak paham game bola, bisa 100 gol 100 hari. Forza Horizon 5, game balap yang tergolong baru ini ya tetap dengan kesadaran diri. Saya set di resolusi 1080p, resolusi scale-nya off dan settingannya low. Awalnya saya sempat ragu, tapi ternyata biarpun nggak bisa dibilang luar biasa, tapi hasilnya sanggup rata-rata 30 fps. Ya walaupun terkadang framerate drop di bawah 30 fps, bisa karena sambil rekam layar juga. Atau kalau mau di atasnya, kalian tinggal turuni celananya. Apa ini? Maksudnya turunin resolusi layarnya. AC Valhalla, game yang bikin adem ruangan, AC gitu loh. Tapi aslinya game ini bikin anget kepala kalian ya, karena harus punya GPU yang mumpuni kalau mau nilai yang baik. Tetap dengan resolusi 1080p, Windows mode full screen, facing off, dan resolusi scale-nya 50%.
settingannya low. Hasilnya bikin kaget, saya terkejut. Frame rate rata-rata bisa tembus di angka 40 fps. Ya wajar sih, tapi dengan cara menurunkan resolusi scale-nya. Gambarnya hancur bos, nggak enak dilihat. Kayak kalian lihat temen mukanya kusut, faktor dompet kosong. Ya ginilah tampangnya. GTA 5, game wajib ini. Kayak kalian wajib pakai helm. Game ini juga masuk dalam list test game. Nggak apa-apa lah jadul ya, tapi grafis tetap kece kan. Game jadul tapi awet muda, ya nggak? Dengan resolusi 1080p DirectX 11 set high, ternyata gamenya seger bener. Frame rate rata-rata cukup baik di angka 40-50 fps. Settingan high loh, nggak patah-patah, nggak goyang dompet. Ajib nih PGA. Ya walaupun bukan satu hal yang wah ya, karena VGA kelas bawah pun masih bisa main game satu ini. Nggak tahu deh kalau udah keluar GTA 6, kira-kira masih sanggup nggak VGA ini? Nanti kita coba lagi. Horizon Zero Dawn, lanjut ke game yang tergolong udah cukup lama keluar. Yap, 2017 yang lalu, yang berarti umurnya hampir 5 tahun. Cukup lawas sih, tapi tetap aja berat. Dengan resolusi 1080p, facing up, dan resolusi scale-nya diturunkan ke 50%, kualitas grafis kelas rendahan, hasil yang didapat cukup baik loh. Nilainya nggak beda jauh sama AC Valhalla. Ya lagi-lagi kalian harus korban perasaan. Lah kok perasaan? Iya dong, kualitas grafisnya hancur. Sehancur kalian diputusin pacar. Tapi nggak apa-apa, yang penting bisa main dengan nyaman. Daripada ngejar kualitas, keluar dompet. Ya nggak? Pas dikeluarin, dompetnya kagak ada isi. Apa nggak makin hancur perasaan? Valorant, lanjut game online nih. Salah satu game perang-perangan yang cukup banyak digemari. Resolusi layar 1080p, settingan high dong. Pede? Iyalah, game gini masa nggak pede. Tapi alhamdulillah, saya ingat facing dimatiin biar nggak dikunci di 60 fps. Ternyata, aduh malah nyanyi. Frame rate yang dihasilkan sangat baik, tembus ratusan fps. Ya walaupun frame rate rata-rata itu di angka 90-an fps, tapi tetap aja ini yang harusnya dijadikan contoh game online yang lainnya. Fleksibel gitu loh, jangan dipaksain buat rakit PC high-end baru bisa dapat performa tinggi. Call of Duty World War 2, lanjut game perang-perangan lagi nih, tapi versi offline. Nah biar kata game jadul, karena seumuran Horizon, game ini tetaplah berat kalau dipaksain. Dengan resolusi 1080p, render dan PT2X-nya juga 1080p, settingan low, hasilnya game stabil di angka 70-an fps, bahkan bisa tembus 100 fps. Wih, keren banget. Iya dong, GPU lawas tapi jangan diremehin. GT 1030, minggir, lo kemahalan. God of War, wah game perang antar dewa nih. Dewa perang, mana sih yang bener? Render resolusi 540p, facing up, dan render scale 50%. Gak lupa preset di low. Hasilnya cukup baik di angka 40-an fps. Berkata settingan hancur, gamenya gak hancur-hancur banget loh, masih enak dilihat. Cuma yang mainnya emang gak pro. Biasanya sih bukan saya yang testing, ini saya sendiri yang testing. Jadinya game ini bukan God of War, tapi God Block of War. Resident Evil Village. Ternyata selama ini ada kesalahan buat uji coba game satu ini. Yap, namanya juga manusia, pasti ada salah. Yang selalu benar itu malaikat. Saya ngaku deh kalau salah, kalau aja dimaafin. Nah di bagian image quality-nya ini nggak pernah saya otak-atik ya, jadi tetap dengan settingan standarnya. Nah sekarang saya turuni jadi 0,5. Set low semua, bahkan sebagian off. Walaupun di resolusi 1080p, frame rate yang dihasilkan di atas 30 fps. Wih, tetap asik dong. Iya, asik. Nggak asiknya, saya main malam-malam nih, jam 2 malam. Apa nggak horor. Jadi nggak pakai lama langsung saya matiin game. Yang penting udah tahu hasilnya. Kece badai dong. Ya cukup banyak game yang saya uji coba di kali ini. Ya nggak masalah ya, biar tahu hasil maksimalnya. Bahkan saya lupa buat tes game Genshin Impact. Tapi yakin dah, dari beberapa game yang saya uji coba, VGA ini bisa melibas Genshin Impact lancar jaya dengan settingan low tentunya. Dan balik lagi ke pembahasan VGA 1 ini, harga yang tergolong murah,
Syukur-syukur sih dapat di rank harga 1 juta untuk bekasnya. Kemampuan VGA ini layak untuk dipertimbangkan. Andai pun mau diadu domba, diadu kemampuan dengan GTX 750, tetap pilihan saya ke fitur yang tergolong baru. Yap, R7360 pilihannya. Cuma satu sih kekurangan yang bakal menghambat VGA ini, yaitu dukungan driver terbaru. Ya, sayang banget ya, harusnya masih disupport dong VGA seri ini. Tapi nggak tahu deh AMD. Sampai sekarang belum ada update driver terbaru untuk tipe R7 series. Oke guys, sampai di sini aja dulu bahasan VGA gaming murah di angka 1 juta rupiah. Sekali lagi, yang baru mampir, selain nonton, bantu juga dong biar saya segera jadi sultan dengan cara dipencet subscribe dan juga loncengnya. Dan sekali lagi makasih udah mampir di NK Channel.